Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratul muhtaramin. Moga sami-sami kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah, maunah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dengan rasa syukur ini kita memohon kepada Allah bahwa rasa syukur ini akan dikembalikan kepada kita dengan dilipat gandakan berupa nikmat yang tidak ada yang lebih baik daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang telah disayang, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, barusan kita telah bacakan ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wattaqu wedya sira yauman ing dina la tajzi, la ora ana tajzi balesan, nafsun an nafsin syai'an, dari satu diri ke diri yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, lan ora bakal diterima syafaat. Wala yu'khadhu, lan ora bakal dipundhut minha adlun, daripadanya keadilan. Walahum yunsorun, dan tidak ada bagi mereka pertolongan. Hadratul muhtaramin, para jamaah dan para santri, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini ditegaskan oleh Allah, wedya sira, takutlah kamu, wattaqu, wedya sira ing dina, wattaqu yauman, takutlah kamu nanti kamu akan mendapatkan hari. Jadi ketika kita membaca wattaqu yauman, wedya takutlah kamu nanti kamu akan mendapatkan hari ini. Artinya kamu akan melalui satu hari yang hari ini akan terjadi kepada setiap diri, setiap menungso. Wattaqu yauman la tajzi, ora ana
balasan. Tajzi niki asal kata dari jazaan. Jaza balasan, balesan. La tajzi ora ono balasan. Nafsun an nafsin syai'an, satu dari satu diri ke diri yang lainnya, kecuali atas dirinya sendiri. Jadi balasan niku wau akan diberikan kepada siapa yang beramal. Jadi lek panjenengan kepingin oleh balesan, nggih monggo diamalkan. Kalau sampean nggak ingin balasan, maka ayat ini telah menjelaskan, wedya, takutlah kamu. Kalau nggak ingin balasan, berarti kamu nggak takut. Nggak memperhitungkan, nggak memikirkan. Maka kalau kemarin kita membicarakan tentang apalah takkilun, apa kalian nggak berpikir? Nah, ini hubungan erat nih. Hubungan erat, kenapa? Ini masih dalam bab yang sama. Maka wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Wedya, takutlah kamu. Nanti kamu akan mendapatkan dirimu dalam hari ini seperti hari seperti ini. Hari yang tidak ada balasan kecuali atas perbuatanmu sendiri. Jadi kalau saat ini kamu berbuat baik, maka akan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan itu sesuai dengan kebaikan yang telah engkau amalkan. Nafsun an nafsin syai'an, la tazi nafsun an nafsin syai'an, artinya dosanya orang lain kamu tidak ikut menanggung. Dosamu ya dosamu yang kamu tanggung. Pekerjaan orang lain ganjarane wong liya, ya kamu tidak akan mendapatkan ganjaran itu. Pahalanya orang lain, pahalanya yang diamalkan oleh orang lain, itu tidak akan tidak akan datang kepadamu. Kecuali orang yang telah mencontoh perbuatanmu. Kenapa? Karena telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yasin. Di dalam Quran surat Yasin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Inna sak teman-teman ini nahnu kamilah nuhyil yang menghidupkan mauta dan yang mematikan, wa naktubu dan kami mencatat ma qaddamu apa yang kamu buat sekarang, wa asarohum dan bekas-bekasnya. Nah, jadi bekas-bekas dari perbuatanmu sekarang ini akan ditampakkan pada hari ketika tidak ada la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima yukbal takobal sing awake dhewe lek njauk ndonga robbana takobal minna, wahai Tuhan kami kabulkan. Takobal niku kabulkan. Dan hari ini wala yuqbalu minha, daripadanya syafaat.
tidak dikabulkan syafaat. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Siapa yang berhak memberikan syafaat? Sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah yang berhak memberikan syafaat, yang mempunyai hak, yang sudah dikenal mulai dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni ketika beliau tergelincir dari surga, maka beliau meminta syafaat dengan atas nama Nabi Muhammad. Nah, insya Allah masalah pembahasan ini akan dibahas nanti ketika yang bersangkutan dengan ayat ini. Hadratil muhtaromin, wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima syafaat. Napa kok mboten diterima syafaate? Mboten angsal syafaat. Napa kenapa kok tidak mendapatkan syafaat? Siapa orang yang mendapatkan syafaat dan siapa orang yang tidak mendapatkan syafaat tergantung la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada balasan, la tajzi, tidak ada jaza, tidak ada balasan dari satu diri terhadap diri yang lainnya kecuali perbuatannya sendiri. Kalau saat ini panjenengan berlaku atau beramal sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya akan sambung, akan ada sholawat. Ketika sambung tadi ini, maka terjadilah disinilah terjadi syafaat. Lek jenengan mboten mikir pokoke sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sementara pikirane gak koyok Kanjeng Nabi, perbuatane gak koyok Kanjeng Nabi. Maka telah diceritakan di dalam hadis bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya di Telaga Kautsar, umatnya menunggu umatnya di Telaga Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita di Telaga Kautsar. Maka ketika kita ini melihat telaganya Nabi, Telaga Kautsar, maka di sana ada penjaga, jogo pager, dipageri ambek malaikat. Dan orang-orang yang tidak beramal seperti amale Kanjeng Nabi, tidak berpikir seperti pikirannya Kanjeng Nabi, gak ono sedikit pun kerisauan tentang sebagaimana kerisauannya Kanjeng Nabi. Nopo pikirannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini kelakot ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi ini ayatnya Kanjeng Nabi. Di dalam Quran surat At-Taubah, lakot ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan kanjeng Nabi, min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Maksudnya nopo dari golonganmu sendiri? Niki rasul niki kanjeng Nabi niki dicontoh kali tiang sing gelem nyuntuh, waladina tabau bisan. Sapa sing gelem nyuntuh Kanjeng Nabi niku nggih berarti utusan.
Sehingga dikatakan min anfusikum, mesti utusane Allah, utusane Rasulullah, utusane Kanjeng Nabi, utusane sinten malih? Sahabat pada sinten? Ketabiin, setelah tabiin terus sampai sekarang sampai hari ini ada orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai pikiran seperti pikirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa pikirannya Kanjeng Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sing berat, atine berat, pikirane berat. Wabot. Napa sing diaboti? Ummate. Harisun alaikum bil mukminin, yang berharap kalian ini menjadi orang yang beriman, percaya kepada Allah. Mempunyai rasa takut kepada Allah. Sebagaimana ayat ini, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Gak akan diterima syafaat Kanjeng Nabi kecuali kalau kamu saat ini beramal seperti amalannya Kanjeng Nabi. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak akan diterima syafaat. Kamu tidak akan mendapatkan syafaat. Kita tidak akan mendapatkan syafaat kecuali saat ini kita beramal seperti amalan Kanjeng Nabi. Kita berpikir seperti pikiran Kanjeng Nabi. Kita berhati riso, hati kita riso seperti kerisauan Kanjeng Nabi. Azizun alaihi ma'arid anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang kok kasih sayang Kanjeng Nabi. Sekarang kan enggak. Ada orang yang beramal malah diilok-ilokno. Ada orang yang berusaha memberi contoh kepada amalan Kanjeng Nabi dari kemelinti, keminter. Ada orang yang mengajak ke masjid. Amalan Kanjeng Nabi ngajak ke masjid mboten? Sing ngajak nang masjid sinten? Kanjeng Nabi sakniki. Ana wong ngajak nang masjid malah dimungsuhi. Ngono jauh syafaat. Ngono jarene cinta Kanjeng Nabi. Syafaat. Perkara napa? Perkara jenengan sholawatan. Akan diusir dari telaga Kausar, telaga Kanjeng Nabi. Tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan syafaat. Wala yuqbalu minha syafaat. Jadi hal ini yang harus kita pahami sebelum kita benar-benar menyesal. Kapan kita akan menyesal? Ketika batas usia kita berakhir. Nah, saat ini mumpung dereng berakhir, si ono waktu mbuh sedina, mbuh 2 dina, monggo kita berusaha memperbaiki. Nah, artinya kita tobat. Kita berusaha memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya kita ini diterima dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Wala yuqbalu minha syafa'ah, lek mboten bakal gak diterima. Wala yuqbalu minha, daripadanya syafaat. Kemudian wala yu'khadu minha adlun. Wala yu'khadu akhoda niki njukuk, ora bakal dijukuk. Wala yu'khadu, daripadanya minha adlun. Dan tidak akan diambil daripadanya kecuali keadilan. Minha adlun. Tidak akan diambil daripadanya
keadilan. Jadi keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini atas dasar perbuatanmu sendiri saat ini, sekarang ini. Kalau kita ini nggak mau adil, wingi pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik kepadamu, tapi kamu sendiri nggak mau buat baik kepada manusia? Sedangkan di dalam sholat menyatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat niku napa? At-tahiyat niku penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus. Lek sampean menghormati ibadah sampean, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ibadah sampean. Apabila sampean menghormati sesama manusia, maka Allah akan menghormati antara kalian dengan sesama manusia. Maksudnya nopo? Tirosi Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi, pahami ayat ini bahwa apabila kamu berbuat baik, maka tidaklah kebaikan ini datang kembali kepadamu kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Lha sampean gak gelem api, nang koncone sampean gak gelem api, sampean jauh dihormati. Sampean gak mau menghormati orang, tapi kalau sampean ketika sampean gak dihormati orang, sampean merasa nopo? Wah, niku hal yang semacam ini seharusnya mulai dipikirkan, ya, bahwa nopo wala yu'khadhu minha adlun. Jadi sampean ini harus bersikap adil. Supaya apa? Supaya sampean mendapatkan keadilan sesuai dengan perbuatan sampean sendiri. Jadi adil, keadilannya Allah ini al-adil. Allah ini maha adil. Lek sampean gak adil pada diri sampean sendiri, maka bagaimana Allah akan berbuat keadilan terhadap sampean? Maksudnya apa? Maksudnya supaya yang sing jadi kocoan niku sing dikocoi niku sinten? Sing dikocoi niku wau nggih Kanjeng Nabi niku wau. Lek sampean kocoan nang Kanjeng Nabi bakal oleh syafaati Kanjeng Nabi, bakal sholawat nang Kanjeng Nabi. Jadi sholawat niki kudu napa jenenge sekedar, bukan sekedar ucapan. Jadi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sholli, sambungkan. Maksudnya sholli ala sayyidina Muhammad, atas sayyidina Muhammad, atas guru kami Kanjeng Nabi Muhammad. Napa sing disambung? Pikirane, perbuatane, atine, segala sesuatu yang niku kenapa disambung, dipadakno. Nalika Gusti Allah sanjang, Gusti Allah dawuh
bahwa lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah contoh suri teladan supaya kamu hidup mendapatkan ridhone Allah. Kebaikan nih Kanjeng Nabi. Ikuti contoh. Supaya apa? Nah, jadi ini sambung kabeh. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa la hum yunsarun, dan tidak ada bagi mereka pertolongan. Wa la hum yunsarun. Karena pertolongan kecuali atas pertolongan yang diberikan oleh amalmu sendiri. Jadi lek kepengin awake dhewe oleh pertolongan nggih sakniki awake dhewe mempertebal amalan, memperbanyak amalan, menjadikan amal kita ini supaya menjadikan napa? Supaya ditolong dengan amal kita sendiri. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan diri kita mulai berubah. Perubahan yang asalnya kita nggak takut kepada Allah menjadi kita takut. Yang asalnya kita nggak peduli kematian, nggak peduli setelah kematian, nggak peduli pada hari. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Biasa ya awake dhewe gak peduli, sekarang kita belajar peduli. Belajar memperbaiki diri, belajar peduli supaya diri kita ini mendapatkan napa? Balasan yang baik. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada balasan kecuali dari perbuatan kita sendiri. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'at. Tidak diterima syafaat kecuali ketika saat ini kita berusaha nyambung sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk nyambung kepada amalan Rasulullah. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima keadilan kecuali keadilan atas dasar perbuatan diri kita yang adil terhadap diri kita sendiri. Tidak ada pertolongan kecuali atas dasar amalan diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Ngapunten apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mungkin kasar. Para santri nggih biasanya nggih kok ngeten iki sejak saya tahun berapa. Teman-teman sing kaya yang di saat ini di Jogja, yang saat ini di mana? Lamongan, yang saat ini di mana? Gresik, Tuban, Lamongan, terus Sidoarjo, yang di Jogja, yang di Bondowoso. Ini sejak tahun pinten? 2000 2002 ya. Iya. Sejak tahun 2002 majelis saya nggih koyo ngeten iki. Kalau ditutup-tutupi Al-Qur'an itu nggak boleh ditutupi. Pengertian yang Allah berikan ya dibuka sesuai dengan pengertian yang Allah berikan nih. Ono sing loro ati berarti napa? Jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tidaklah diturunkan Al-Qur'an kecuali untuk
sebagai obat. Obat niku lek wong lara, nah, lek obat paribasane obat panu. Lek ditetesi wong panuwun sing ditetesi ki panas, lara. Lek gak panuwun masih ditetesi dikum ya gak apa-apa. Nggih. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.